Penjaga gawang Persija Jakarta, Andritani Ardiansyah khawatir kompetisi Liga 1 2020 timbulkan klaster baru COVID-19. Andritani Ardiansyah mengaku khawatir menjalani kompetisi musim ini. Pasalnya saat ini pandemi COVID-19 di Indonesia belum berakhir. Sebenarnya kalau liga digulirkan ngeri-ngeri sedap. Kalau liga digulirkan ada bahayanya karena masih dalam masa pandemi COVID-19 ini, kata Andritani dikutip dari tribunjakarta.com. Meski PSSI dan PT Liga Indonesia Baru selaku operator kompetisi melarang para supporter datang ke stadion, Andritani menilai bahwa ancaman virus corona masih tinggi. Sebab setiap pertandingan akan mempertemukan dua tim, wasit, official tim, keamanan dan elemen lain. Situasi tersebut bisa menimbulkan kerumunan atau klaster baru jika ada satu orang positif COVID-19. Walaupun tanpa penonton, tapi pertandingan sepak bola itu mempertemukan dua tim. Ditambah wasit di lapangan, jadi satu kerumunan orang, tutur Andritani. Hal lain yang ditakutkan Kapten skuad Macan Kemayoran tersebut adalah kondisi di ruang ganti di stadion di Indonesia yang kebanyakan tidak memiliki ruang yang cukup besar dan fasilitas memadai. Apalagi kondisi di locker room yang kurang besar membuat terjadinya kerumunan orang, ucap Andritani. Namun Andritani Ardiansyah yakin PSSI dan PT Liga Indonesia Baru tidak akan tinggal diam dan sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Pada lanjutan Liga 1 musim ini, segala aturan dan protokol kesehatan ketat akan diterapkan dalam pelaksanaan kompetisi. PT Liga Indonesia Baru pasti sudah memperhitungkan masak-masak semuanya, dari protokol kesehatan sampai antisipasi kalau ada yang kena COVID-19, tutup mantan kiper Sriwijaya tersebut. Belum lama ini para warganet ramai-ramai menyoroti salah satu foto Marco Motta yang baru mengenakan jersey Persija Jakarta lagi. Seperti diketahui, Marco Motta memang kini menjadi pusat perhatian para pendukung Persija Jakarta The Jackmania. Pasalnya barisan The Jackmania menunggu kejelasan lanjutan kontrak Marco Motta dengan Persija Jakarta. Marco Motta menjadi salah satu pemain yang hingga kini belum ikut bergabung latihan bersama Persija Jakarta jelang menatap lanjutan Liga 1 2020. Padahal Marco Motta belum lama ini telah dikabarkan tiba di Jakarta pada 27 September 2020. Mantan pemain Juventus tersebut memang sebelumnya lebih banyak menghabiskan waktu latihan mandiri di kampung halamannya Italia. Akan tetapi saat ini Marco Motta sudah berada di Jakarta pasca berbulan-bulan di Italia pada masa libur kompetisi akibat penundaan sementara. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengungkapkan kalau pihaknya sedang melakukan negosiasi kontrak dengan Marco Motta. Negosiasi kontrak tersebut berdasarkan keputusan dari PSSI dengan adanya potongan 50% dari nilai kontrak. Namun hingga kini belum ada informasi resmi dari Persija Jakarta soal kepastian Marco Motta akan kembali bergabung dengan skuad Macan Kemayoran. Di tengah desas-desus masa depannya di Persija Jakarta, baru-baru ini Marco Motta menjadi sorotan netizen. Hal itu bermula ketika EKS Pilar AS Roma tersebut mengenakan jersey anyar Persija yang berkolaborasi dengan seniman muda Indonesia, Mulis Fahri. Marco Motta yang mengunggah foto dirinya mengenakan seragam baru Persija Jakarta tersebut di Instagramnya pada 3 Oktober 2020. Dari postingannya itu, banyak dari warganet yang mengingatkan Marco Motta untuk mengenakan masker. Perlu diketahui, dalam foto unggahannya tersebut, Marco Motta terlihat tidak memakai masker. Sementara tingkat penyebaran virus corona di Indonesia semakin cukup tinggi. Oleh sebab itu, netizen menyerbu kolom komentar Marco Motta untuk mengingatkan agar tak lupa dengan maskernya. Postingan ini pun menjadi heboh dikarenakan salah satu sorotan netizen akibat Marco Motta yang tidak mengenakan masker dalam unggahan Instagramnya tersebut. Kesabaran Persiraja Banda Aceh hampir habis. Tim berjuluk Laskar Rencong tersebut mengancam akan mundur dari Liga 1 2020. Persiraja Banda Aceh kecewa karena lanjutan Liga 1 musim ini dibatalkan secara mendadak. Padahal Laskar Rencong tersebut telah memanaskan mesin sejak jauh-jauh hari. Persiraja masih bersedia berpartisipasi jika Liga 1 dilanjutkan pada November 2020. Andai kembali molor, mereka akan menolak kompetisi. Kalau sampai November 2020 belum juga ada kepastian dan kompetisi akan diputar pada Desember 2020, kami tidak akan ikut, kata Presiden Persiraja Banda Aceh dikutip dari laman resmi klub. Kami memberikan waktu 2 pekan kepada PT Liga Indonesia Baru dan PSSI, selambat-lambatnya selama 2 pekan. Apakah kompetisi akan dilanjutkan atau dibubarkan? Imbu Nasarudin. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ahmad Hadian Lukita menanggapi tuntutan serta ancaman dari Persiraja Banda Aceh tersebut
tersebut. Dia memilih untuk menyerahkan nasib kompetisi kepada PSSI. Kami di sini hanya sebagai operator kompetisi saja. PSSI berwenang untuk mengambil keputusan terkait dengan lanjutan kompetisi. Kami hanya menunggu keputusan dari PSSI. Demikian tutur Lukita. PSSI menunda Liga 1 2020 hanya 2 hari sebelum dimulai pada 1 Oktober 2020. Kompetisi ditargetkan akan kembali dilanjutkan pada November 2020. Seusai hengkang dari Madura United, Emmanuel Oti resmi mendapatkan pelabuhan barunya. Emmanuel Oti resmi bergabung dengan klub asal Portugal, FC Vizela. Emmanuel Oti tercatat bergabung dengan FC Vizela sejak 2 Oktober 2020. Kabar Oti bergabung dengan FC Vizela diketahui lewat akun Instagram resmi klub. Dilansir dari laman resmi klub, pemain asal Ghana tersebut mendapat kontrak dari FC Vizela dengan durasi 2 musim. FC Vizela merupakan klub berkompetisi di kasta kedua Liga Portugal. Kompetisi di Portugal nampaknya sudah tidak asing lagi bagi Oti. Dilansir dari Transfermarkt, Oti tercatat pernah memperkuat klub asal Portugal. Klub tersebut adalah Braga U19. Bergabungnya Oti ke FC Vizela setelah ia tidak mencapai kesepakatan negosiasi kontrak ulang dengan Madura United. Saat di Madura United, pemain berusia 24 tahun tersebut menjadi andalan tim. Oti tampil dalam 3 pertandingan bersama Madura United di Liga 1 2020 dengan mencatatkan waktu bermain selama 179 menit. Oti juga sudah mengoleksi 2 assist untuk Madura United di Liga 1 2020. Menatap lanjutan Liga 1 2020, Arema FC mengaku percaya diri meski hanya mengandalkan 2 pemain asing. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh General Manager Arema, Rudi Widodo. Rudi Widodo mengambil keputusan demikian menyusul batalnya rencana mendatangkan kiper asing. Sebelumnya Arema FC kehilangan 2 pemain asing, yakni Jonathan Baumann dan Oh Kyun Kun yang tak menyetujui skema kontrak. 2 pemain asing lainnya, Elias Alderete dan Matias Malvino, juga dipastikan tak lagi dipakai jasanya. Sejauh ini Arema FC sudah mendatangkan sosok Caio Ruan asal Brazil untuk mengisi posisi bek tengah. Seorang pemain asing berposisi gelandang, yakni Bruno Smith, dikabarkan sudah berada di Malang. Saya pikir sementara ini 2 pemain asing sudah cukup. Sebenarnya kemarin ingin mendatangkan kiper asing yang berkualitas, tapi kata agennya dia tidak dilepas oleh klubnya. Kalau terpaksa cuma pakai 2 pemain asing saja, ya tidak masalah. Demikian kata Rudi. Rudi Widodo membeberkan dengan datangnya 2 pemain asing anyar, kebutuhan tim Arema FC sudah terpenuhi. Sesuai permintaan tim pelatih, Arema FC memang butuh tambahan bek tengah dan gelandang. Menurut tim pelatih yang dipimpin Carlos Oliveira, 2 posisi itu sangat vital dan butuh tenaga pemain asing. Kehadiran Caio dan Bruno diharapkan dapat menutupi kekurangan peninggalan pemain asing sebelumnya. Kata tim pelatih, sektor belakang dan tengah memang rawan, butuh pemain asing. Makanya kami datangkan 2 pemain asing baru, imbu Rudi Widodo. Secara tersirat Rudi Widodo membeberkan Arema FC tak akan mengambil sosok striker asing sebab tim pelatih tidak merekomendasikannya. Meski awalnya pihak klub ingin mendatangkan penyerang asal negara kawasan Asia. Untuk sektor depan saya pikir sudah cukup dengan pemain lokal. Kami punya 2 penyerang timnas, Dedik Setiawan dan Kusedia Haryudo. Penyerang-penyerang lokal sudah membuktikan di 3 pertandingan awal. Kalau nanti ada agenda timnas, mungkin kami akan mencari penyerang asing. Demikian pungkasnya. Demikian berita sepak bola kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Silahkan berikan komentar positif Anda.